Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Februari 2023, Senin, Pekan Biasa kelima. Peringatan wajib Santo Paulus Miki dan teman-temannya martir, disusun dan dibawakan oleh Frater Never Korea SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Penyembuhan Allah Menguatkan Iman. Dan semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Kehadiran Yesus dalam setiap pengembaraannya senantiasa menemui dua hal, yakni orang-orang yang sakit dan orang-orang yang butuh pengetahuan. Pada kisah kali ini, penginjil menghadirkan Yesus sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, dan ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan untuk menjamah jumbai jubahnya saja. Penggambaran Yesus sebagai tabib ini menunjukkan satu kebutuhan hidup yang dicari manusia, yakni kesehatan. Kesehatan yang baik memampukan manusia untuk melakukan berbagai hal, secara khusus dalam hal mengekspresikan diri secara utuh. Maka dari itu, kebutuhan akan kesehatan tersebut mendorong orang-orang untuk pergi menemui Yesus dan mendapat penyembuhan. Dunia sekarang telah menawarkan berbagai model hidup yang sehat, yang seyogyanya sederhana. Sebab pada dasarnya memang kesehatan adalah hal yang murah. Kesehatan dapat disebut murah jika sedari awal kita sudah menjaga kesehatan kita. Namun, jika kita lalai menjaganya, maka kesehatan tersebut menjadi mahal. Sebab satu hal saja yang rusak dari diri kita, walaupun sudah disembuhkan, tidak akan pernah kembali seperti semula. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini juga kita merayakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan teman-temannya martir. Santo Paulus Miki lahir dari sebuah keluarga Jepang yang kaya. Ia diajar oleh Yesuit di Asuci dan Takatsuki. Ia bergabung dengan Serikat Yesus dan menjadi pengkhotbah yang terkenal dan sukses menghantar banyak orang masuk kepada agama Katolik. Namun, pada waktu kekuasaan Jepang dipegang oleh Tokoyami Hideyoshi, serta arus kedatangan orang Eropa yang semakin banyak, membuat penganiayaan orang Kristen pun dimulai. Santo Paulus Miki lalu ditangkap dan dipenjarakan bersama dengan teman-temannya yang lalu dipaksa untuk berjalan sekitar 966 km
atau 600 mil dari Kyoto menuju Nagasaki sambil menyanyikan Te Deum. Ketika ia sampai di Nagasaki, yang sekarang memiliki penduduk Katolik terbanyak di Jepang, Miki disalibkan dan ditikam dengan tombak. Sebelum meninggal, dia mengkhotbahkan khotbah terakhirnya dari salib dan memaafkan algojonya sambil menyatakan bahwa dia sendiri adalah orang Jepang. Santo Paulus Miki dan teman-temannya merupakan contoh orang-orang yang telah mendapat penyembuhan dari Allah. Walaupun di tengah penderitaan dan kesukaran hidup, mereka tetap setia pada imannya. Sebagai seorang yang percaya, manusia harus menjadi patos Allah atau rekan serta representasi Allah dalam memperlihatkan kehadiran Allah kepada umatnya. Ketidakgentaran adalah karakter seorang yang memiliki kepercayaan sejati, ditambah keyakinan diri bahwa semua penderitaan itu hanyalah merupakan pernak-pernik kehidupan seorang pesuruh Tuhan. Sebab seorang hamba Allah yang sejati yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan takkan membiarkan dirinya diobrak-abrik oleh lawan-lawannya. Sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan tembok tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Santo Paulus Miki dan teman-temannya telah mendapatkan kesembuhan sebab bukan hanya menyentuh jubah-jubahnya saja, mereka telah berbahagia bersama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang dalam hidup, kita seringkali lalai memperhatikan kesehatan kita karena tuntutan dunia yang mengharuskan kita menomorduakan kesehatan. Sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita mulai memperhatikan dengan sungguh kesehatan kita, sebab semuanya tidak akan pernah dimulai jika kita hanya menunggu. Mari berbondong-bondong menjaga kesehatan kita, sebab di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat untuk menghadapi segala tantangan zaman. Kita juga hendaknya belajar dari Santo Paulus Miki dan teman-temannya yang menggunakan tubuh sehat mereka untuk mewartakan kabar gembira Allah, walaupun harus dianiaya. Kita perlu sadar bahwa hanya orang-orang yang sehat saja yang dapat menikmati hidupnya dengan penuh. Allah Sang Penyembuh, dalam kesakitan kami menghadap-Mu dengan satu doa mohon kesembuhan. Sembuhkanlah kami dari sikap malas, ingat diri, dengki, iri hati, dan hawa nafsu. Berikanlah kesehatan agar kami mampu menikmati dunia yang Kau ciptakan ini. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus. Mari batung